Shalom, selamat malam keluarga Pekan Joyful. Senang kita bisa dapat berjumpa kembali dalam ibadah online Pekan Joyful. Saya berharap di kesempatan hari ini kita sama-sama diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan kesehatan, sehingga kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami dapat berkumpul lagi. Kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Sertai setiap kami, berikan kami hikmat, karena kami percaya di setiap pertemuan ibadah ada hal atau mujizat baru yang akan kami alami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Joyful. Mazmur Daud mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saat ini mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menjadi rumah doa bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi Indonesia. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian. Jadikanku rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu.
Haleluya. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan, karena kami mau lebih lagi mendengar suara-Mu. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu mendengar sebuah kesaksian dari Bu Harlina. Bagaimana Tuhan menyertai Bu Harlina dalam pekerjaannya, dan bagaimana Tuhan menjawab doa untuk suaminya Bu Harlina. Shalom, selamat pagi teman-teman PK Joyful yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini saya mau memberitakan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Terakhir saya menggantikan teman saya yang sedang cuti. Teman saya adalah teller, jadi saya menggantikan sebagai teller. Nah, waktu itu ada nasabah datang untuk melakukan transaksi penarikan tunai sebesar 7.500.000. Kemudian yang saya lihat itu saldonya hanya tinggal 7.500.000 sih. Tapi mau ditarik semua. Karena saya nervous ya teman-teman ya. Saya sudah lama nggak pernah jadi teller. Terus karena saya mungkin kurang teliti ya, jadi saya melakukan penginputan tuh salah menu. Harusnya penarikan tunai, tapi saya inputnya setoran tunai. Saya input setoran tunai 7.500.000. Tapi dengan saat yang bersamaan, nasabah tadi saya beri uang tunai 7.500.000. Tapi tabungannya nggak saya kurangi. Tapi saya setori. Otomatis kan nasabah dapat uang tunai 7,5 juta dan saldo nasabah juga bertambah 7,5 juta. Pada saat itu saya tidak sadar. Nah, di akhir kalinya saya konfirmasi lagi, apa ada yang bisa saya bantu kembali Ibu? Setelah saya memberikan uang tunai tersebut kepada nasabah, nasabahnya bilang, oh ya, ini kok ada SMS masuk ya Mbak, sebesar 7.500.000. Ini transaksi apa ya? Kan saya tarik seperti itu. Dari situ saya kaget loh. Kok malah disetori? Harusnya kan malah berkurang. Karena nasabahnya konfirmasi seperti itu. Saya merasa Roh Kudus itu menegur saya. Roh Kudus itu mengingatkan saya bahwa Harlina, kamu ada salah input. Harusnya penarikan tunai, tapi kenapa kamu input setoran tunai? Lah, dari situ saya sadar bahwa Tuhan itu beserta saya. Tuhan itu setia bersama dengan saya. Waktu itu saya diingatkan kalau saya itu ada salah input, sehingga saya tidak sampai tekor ya. 7,5 juta itu kan banyak. Ya, dari situ akhirnya saya koreksi, saya revisi sehingga penginputan saya adalah benar, bukan setoran tunai, namun penarikan tunai. Dari situ saya merasa, oh iya ya, Tuhan itu menyertai saya, Tuhan itu ada bersama saya pada saat itu, tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan sangat baik. Saya bersyukur sekali. Di samping itu saya juga bersaksi kalau selama ini suami saya yang ada kesulitan gangguan tidur, dalam 2 minggu ini puji Tuhan suami saya sudah gampang tidurnya, sudah enggak susah tidur lagi. Dulu sampai jam 3, jam 4 baru bisa tidur. Sekarang jam 9:30 habis kita mesbah doa keluarga di rumah, sudah bisa tidur lelap sampai pagi. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik, Tuhan sangat menyertai kami semua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, demikianlah kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapak, rahmat-Mu selalu baru setiap hari bagi kehidupan kami Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, walaupun secara online virtual. Kami percaya di saat 1, 2, 3 orang berkumpul, Engkau hadir dalam tengah-tengah kami Bapak. Sebentar lagi kami mendengar firman-Mu Bapak, berkati yang akan menyampaikan pesan dan kesaksian Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati lidah mulut mereka Bapak, supaya apa yang mereka sampaikan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan.
Dan kami percaya Engkau pakai mereka Tuhan lebih lagi untuk menjadi berkat terang dan garam dunia Bapa. Buka hati kami juga Tuhan, buka hati kami, pikiran kami supaya kami bisa menangkap firman-Mu dengan baik dan benar Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom keluarga Joyful dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Chris Uliselan. Hari ini saya akan membahas tentang menara doa. Ya, Ketua PK kita yaitu Mbak Eka meminta saya untuk membahas soal menara doa. Saya sempat ngomong dengan Mbak Eka bahwa Mbak, ini tema yang cukup berat ya. Cukup berat apa sih? Saya bilang kalau secara materi saya sudah siapkan, tapi untuk melakukannya apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, kalau kita berbicara tentang menara doa berarti kan harus kita kumpul, karena yang namanya menara doa itu bukan doa secara individu, secara pribadi lepas pribadi, tetapi ini secara korporat, kita doa bersama. Tapi saya percaya ya, kalau kita punya tujuan yang sama, kita sepakat sehati dan ada tekad yang kuat, saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana kita bisa melakukan kebenaran firman-Nya di masa-masa seperti ini. Yang setuju katakan amin. Oke, teman-teman sekalian, saya akan langsung aja, nggak lama supaya durasinya nggak terlalu panjang ya. Saya berbicara tentang menara doa hari ini. Kalau kita berbicara tentang menara doa, kita harus tahu dulu menara ini apa, doa ini apa ya. Kita buka di dalam Habakuk pasal 2. Ayat acuan kita hari ini adalah Habakuk pasal 2 ayat 1. Saya akan baca kepada kita semua. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ya. Jadi kalau kita berbicara menara doa, kita harus tahu menara ini apa, doa ini apa. Itu hal yang mendasar. Kalau saya ambil daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang pertama teman-teman bisa catat, menara adalah bangunan yang tinggi, contohnya seperti masjid atau benteng-benteng Belanda, peninggalan Belanda ya, ataupun juga kalau kita lihat kastil-kastil kerajaan Inggris. Nah, itu adalah ada bangunan ya yang lebih tinggi daripada bangunan induk atau bangunan utama. Nah, itu disebut menara ya. Dan yang kedua adalah bangunan tinggi untuk mengawasi daerah sekitar atau yang menjadi petunjuk bagi kapal-kapal yang sedang berlayar. Nah, kita kenal itu sebagai mercusuar, menara tinggi ya, ada mercusuar juga ya. Nah, itu adalah menara. Tujuan daripada menara kita akan belajar ya. Sementara itu kita akan belajar juga tentang doa. Nah, apa itu doa? Nah, kalau saya lemparkan pertanyaan ini kan pasti teman-teman sudah tahu, banyak orang Kristen tahu. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Banyak hal definisi atau arti daripada doa itu sendiri. Tapi saya mau berbagi dengan teman-teman semua hari ini ya. Yang pertama, apa itu doa? Teman-teman bisa catat, doa bukan alat untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Nah, seringkali banyak orang Kristen, tidak sedikit dan tidak menghakimi. Kalau kita bisa lihat, kita bisa perhatikan cara-cara berdoa daripada orang-orang percaya ya. Itu di dalam doa itu mengandung makna, ada unsur pemaksaan, sedikit memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Ya, jadi apa itu doa? Saudara dan saya harus tahu, doa bukanlah alat yang memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Ya, jadi jangan berdoa memaksakan Tuhan saya mau ini, pokoknya saya mau ini harus ini, saya mau A harus jadi A, saya mau B harus jadi B. Tidak seperti itu. Nah, kalau kita melakukan hal demikian, sama saja kita menjadikan Tuhan seperti jongos atau pembantu atau orang-orang yang suka kita suruh-suruh. Ya. Yang sebenarnya pertanyaannya gini, yang sebenarnya Tuhan dan Raja itu siapa? Dia Tuhan dan Raja, kita ini hamba. Jadi kalau berdoa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di mana? Kehendak Tuhan yaitu di dalam Alkitab, yaitu firman-Nya. Makanya baca firman supaya kita berdoa tidak salah berdoa.
Firman Tuhan berkata gini, ataupun kamu berdoa, tetapi kamu salah berdoa, karena itu doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana berdoa dengan yang benar? Baca firman, mengerti kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah berdoa. Kita tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Contoh, saya memberikan contoh. Tuhan Yesus di Getsemani waktu dia berdoa, dia berkata, jikalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Itu kehendaknya dia. Tetapi apa? Ayat berikutnya dia bilang apa? Tapi bukan kehendakku Bapa, tetapi melainkan kehendakmu saja yang terjadi. Nah, berarti apa? Dia mengerti kehendak Bapa di surga. Dia ada di dunia ini untuk apa? Visi dan misi Yesus apa? Ya, dia harus minum cawan murka Allah untuk menebus dosa manusia. Itu doa yang benar. Kembali kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Oke? Dan yang kedua, doa bukanlah mantra. Jadi kita berdoa ini tiba-tiba langsung kayak kita baca mantra bla 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 langsung jadi. No, semuanya ada proses, ya. Jadi tidak instan. Semuanya ada doa proses. Yang ketiga, doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah. Tetapi doa dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Nah, banyak orang Kristen berpikir gini, saya berdoa supaya saya keluar dari masalah. Itu bisa saja terjadi, tapi tidak selalu. Harusnya kita memiliki konsep seperti ini, berbeda. Saya berdoa supaya saya mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah. Nah, itu yang benar. Jadi, teman-teman sekalian, berdoa dengan berharap mendapatkan jawaban Tuhan ya dari masalah kita, ya. Berbeda dengan berdoa supaya mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi masalah kita. Itu berbeda. Jadi, doa tidak selalu membuat kita keluar dari masalah, tetapi doa memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Contohnya Rasul Paulus, dia berkali-kali berdoa, Tuhan kalau bisa cabut duri di dalam dagingku. Tapi Tuhan bilang apa? Cukup kasih karuniaku kepadamu. Teman-teman sekalian harus mengerti, ya. Yang keempat, doa bukan sekedar soal kata-kata, tetapi juga soal tindakan. Artinya gini, tindakan kita dengan doa kita harus selaras. Jadi apa yang kita doakan, contohnya doa A, tindak setelah itu dalam kehidupan sehari-hari, tindakan kita pun A. Jadi tindakan dan doa harus sama, selaras. Amin. Contoh, Anda berdoa, Tuhan sembuhkan saya dari sakit diabetes dalam nama Yesus. Amin. Anda percaya. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari Anda minum yang manis-manis, makan yang manis-manis, ya, itu tidak sinkron, tidak sesuai dengan apa yang Anda doakan. Sama aja bunuh diri, ya. Oke, teman-teman. Jadi apa sih, ya? Apakah yang dimaksud dengan menara doa? Saya catat di sini. Pengertian umum adalah menara adalah sebuah tempat yang tinggi yang sering dipakai pada zaman dahulu untuk berjaga-jaga dan melihat keadaan sekeliling sebagai bentuk antisipasi dari serangan musuh atau yang jahat. Jadi menara doa itu adalah para penjaga yang menempati menara doa. Mereka bertugas untuk melihat lokasi di sekeliling mereka. Aman atau enggak? Ada serangan musuh atau enggak? Ada tanda-tanda yang mencurigakan atau enggak? Itu tugas dari orang-orang yang berdiri di menara. Mereka adalah penjaga. Dan 24 jam. Makanya saya bilang tadi nggak mudah kalau kita mendirikan menara doa. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau kita optimis, tekad yang kuat pasti bisa. Bukan berarti saya minta saudara di dalam menara doa ini 24 jam, enggak. Kita bisa membuat satu jadwal, ya. Mungkin 2 atau 3 orang naik dulu 2 jam, sepakat ya. Nah, dulu kan kita di menara doa gitu, kumpulnya ketemunya di menara doa di gereja. Tapi dengan pandemi kayak gini ya, kita bisa sepakat di rumah masing-masing. Contoh, saya dengan Pak Topo dengan Pak Leo, kita sepakat jam 9 sampai jam 10 kita doa. Kita ketemu di alam roh, kita ketemu di udara, ya, di alam roh. Percaya dalam nama Yesus doa, bisa. Jadi kita akan pikirkan bagaimana caranya untuk menerapkan menara doa.
Jadi orang-orang yang berdiri di menara doa ini harus siap siaga. Mereka harus bisa melihat dengan jeli apa yang ada di sekitar mereka, situasinya seperti apa. Nah itu ya. Tapi secara rohani menara doa merupakan sebuah gambaran kita sebagai gereja untuk mengambil giliran berjaga-jaga melalui doa terhadap serangan si jahat ya, yang mencoba untuk menghancurkan gereja, keluarga, dan diri kita sendiri ya. Jadi saudara dan saya harus mengerti hal ini. Berarti harus cari menara doa dong? Enggak. Yang seperti saya katakan tadi. Dalam kondisi seperti ini, saudara berpikir, wah, kalau kita berbicara tentang menara doa, berarti kita harus berdoa di atas menara atau gedung-gedung pencakar langit. Enggak ada seperti itu. Artinya, kita tidak seharusnya berdoa di menara, namun di dalam alam roh, kita membangun menara melalui doa-doa kita sebagai sebuah jemaat atau gereja Tuhan. Ya, haleluya. Maksudnya gimana Kak Kris? Jadi secara rohani kita membangun keintiman. Ya, secara rohani kita membangun keintiman dengan Tuhan serta menantikan pernyataan firman Tuhan kepada kita. Ya, dan di waktu yang sama kita tetap berjaga-jaga di dalam doa, pujian, penyembahan, ya, dan kesatuan. Kesatuan ini penting. Teman-teman, unity, the power of unity itu sangat luar biasa. Kekuatan daripada kesatuan itu sangat luar biasa. Karena kalau kita berbicara tentang doa, harus ada kesatuan di dalamnya. Harus ada sepakat. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul demi namaku, ya, sepakat, sehati, di situ Tuhan hadir. Minta apa saja Tuhan berikan. Ya. Jadi kesatuan ini sangat penting. Kesatuan. Jadi kalau saudara membuat celah, saudara membuat tim pendoa, membangun menara doa, saudara berdoa, ya, itu sama saja saudara sementara menggempur area pertahanan iblis. Saudara berdoa dalam nama Yesus dalam sebuah tim doa, itu saudara sementara menggempur daerah area pertahanan si jahat atau iblis yang siap saudara hancurkan. Tetapi ketika saudara membuka celah sedikit saja, ya, itu iblis pun melihat. Nah, di situ dia mengambil kesempatan untuk menyerang balik. Kita bisa luluh lantak, hancur berkeping-keping. Jadi saya bilang sama Mbak Eka, ini bukan hal yang mudah. Kalau mau bahas materi menara doa, semua pun bisa. Tetapi untuk melakukannya, ini bukan hal yang main-main. Karena kita di baris paling depan, berhadapan langsung, muka dengan muka, dengan iblis. Firman Tuhan berkata, peperangan kita bukan melawan pemerintah-pemerintah di dunia ini, tetapi roh-roh di udara, penguasa-penguasa udara. Ya, jadi saudara saya harus menjaga hidup betul-betul kudus, ya, sesuai firman Tuhan. Supaya saudara dan saya tidak mudah diluluhlantakan. Kalau saudara memagari hidup saudara dengan firman Tuhan, menjadi perisai hidup saudara, saudara tidak mudah dihancurkan. Tetapi sebaliknya, saudara menjadi penerobos benteng pertahanan iblis. Dan saudara bisa menguasai, bahkan memenangkan satu area untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, berdoa untuk kota ini, berdoa untuk keluarga kita, berdoa juga untuk diri kita, berdoa untuk sesama teman-teman kita, saling menjaga di dalam doa. Saya percaya kuasa doa luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman Joyful, pahami hal ini, oke? Menara doa ini sebagai informasi, menara doa juga merupakan tempat di mana para murid-murid Kristus, para rasul dulu, ya, yaitu disebut tubuh Kristus, merenungkan firman Tuhan. Jadi mereka merenungkan firman Tuhan di menara doa, ya. Menaikkan doa serta permohonan, pujian, dan penyembahan selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 365 hari dalam setahun, ya, secara bergiliran. Jadi enggak saya setiap hari gitu, enggak. Jadi saudara jangan sampai berpikir, waduh berat banget ya, gue nggak kerja dong, gue nggak tidur, nggak makan dong, enggak seperti itu. Kita ada jadwalnya. Nanti Mbak Eka bersama Adik Tamara bisa meluangkan waktu untuk membuatkan jadwal
jam segini sampai segini siapa yang doa, jam segini sampai segini siapa yang doa. Mulai dulu, jangan 24 jam. Kita mulai mungkin sepakat dulu nih, dalam sehari itu kita ambil 4 jam doa, ya. Nah, jam pertama sampai kedua siapa, jam kedua sampai ketiga siapa, itu lakukan. Doa untuk gereja kita, doa untuk kota kita, bangsa dan negara. Apa yang bisa didoakan Tuhan, gerakan, taruh dalam hati, doakan, ya. Jadi lakukan itu. Pak, itu doa aja selama sejam itu bosan, Pak. Loh, saya kan bilang tadi, saudara bisa melakukan itu dengan pujian penyembahan, setelah itu baca firman, terus nanti ada Tuhan gerakan berdoa, kembali lagi pujian penyembahan, baca firman, habis itu apalagi doa ini macam-macam, ada doa peperangan, ya, macam-macam. Nanti kita akan belajar tentang doa, jenis-jenis doa. Nah, saudara harus paham ini, ya. Tujuan menara doa apa, Kak Kris? Tujuannya yang pertama saudara bisa catat, ya. Pertama, sebagai tempat yang tinggi dan strategi bagi gereja Tuhan untuk berjaga-jaga. Saudara tahu kalau saudara dan saya terlibat di dalam tim doa, itu sudah berbicara level, itu level tertinggi, ya, level tertinggi, dimana kalau enggak level di baris depan, saudara itu paling depan, siap berperang, siap menerima pernyataan Tuhan. Kalau saudara berdoa, saudara itu sementara dalam arena peperangan rohani. Selain itu, saudara itu di baris paling depan, orang pertama yang mendapatkan pernyataan firman Tuhan dari Tuhan langsung kepada Anda. Jadi makanya saya bilang jaga hidup ini nggak main-main, jaga hidup Anda ini nggak main-main, ya. Jadi sebagai tempat yang tinggi dan strategi bagi gereja Tuhan untuk berjaga-jaga, meninjau, menantikan apa yang akan difirmankan oleh Tuhan bagi kita semua. Itu di dalam kitab Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Catat aja Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Yang kedua, tujuan daripada menara doa adalah menara doa juga sebagai tempat kita mengadu dan meratap pada Tuhan dan menaikkan doa serta permohonan dengan tidak jemu-jemu. Di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 1, Yesus menganjurkan bahwa kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan berarti saudara bawa motor terus saudara tutup mata, merem gini, naprak dong, ya kan? Berdoa itu nggak harus lipat tangan dan tutup mata. Berdoa itu hati saudara, pikiran saudara connect dengan Tuhan. Saudara bekerja sambil berdoa bisa. Saudara berdoa sambil masak bisa. Saudara berdoa sambil menyuci pakaian bisa. Saudara berdoa sambil menjaga anak-anak, bercengkrama dengan keluarga bisa. Bisa. Jadi itu penting, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan berhenti berdoa. Itu besar kuasanya. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila yakin didoakan, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Anda dan saya adalah orang-orang benar. Dibenarkan bukan karena tindakan, dibenarkan karena kita beriman kepada darah Kristus yang sudah menebus kita untuk menjadi orang-orang benar. Amin. Teman-teman semua, dalam menara doa inilah kita kembali dikuatkan dan disegarkan, ya. Seperti handphone, laptop, ada masa, ada durasi baterai. Jika tidak dicas, maka baterai itu akan habis. Nah, hidup kita pun demikian. Hidup kita ini akan merasa letih, lelah, ya, lesu, lemah dan tak berdaya kalau kita tidak mencari hadirat Tuhan. Kalau kita tidak duduk mencari kehendak Tuhan, berdoa. Kita harus cas hidup kita. Cas hidup kita di mana? Bukan ambil charger terus colok di hidung, enggak. Charger sejati adalah hadirat Tuhan. Hidup kita setiap hari, setiap waktu butuh Tuhan. Supaya apa? Kita disegarkan, kita dikuatkan. Secara apa? Secara rohani. Kalau rohani kita kuat, otomatis akan terimplementasi dalam kehidupan fisik kita, kehidupan nyata kita. Kalau roh kita kuat, tubuh kita pun kuat. Iman kuat, tubuh sehat. Ya, jadi itu penting, ya. Saya kasih ayat penutup Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota,
kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ini penting. Tangkap pesan ini, tangkap message ini. Kota Surabaya bukan ada di dalam tangan TNI dan Polri. Mereka adalah wakil Allah di dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, sia-sialah para penjaga kalau Tuhan tidak turut campur tangan untuk menyelamatkan kota ini. Bukan berarti kita mengabaikan atau menghina, bukan. TNI dan Polri, bukan. Mereka luar biasa. Tapi teman-teman, peperangan kita yang sebenarnya adalah peperangan roh. Dunia roh. Saudara dan saya ada di baris depan. Berdoalah untuk kota ini. Perubahan kota ini tergantung dari saudara dan saya. Mau gak berdoa? Gak usah jauh-jauh. Mulai dari diri kita, keluarga kita, gereja kita, dan lingkungan kita dimanapun kita berada. Saya kasih contoh. Kalau ada terjadi orang suka mabuk di lingkungan kita, berdoa aja. Dalam nama Yesus, saya lepaskan roh damai sejahtera. Setiap ikatan-ikatan pemabuk, Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Kita katakan itu, Tuhan yang berperang menggantikan kita. Kita mengucapkan itu, Tuhan yang bertindak. Apa yang kita ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Artinya apa? Saudara ucapkan firman, dalam nama Yesus, aku menangkan kota ini bagi Tuhan. Terjadi, saudara. Ada kebangunan rohani yang luar biasa. Nah, yang terjadi hari-hari ini, gereja sudah kurang berdoa. Gereja sudah mengabaikan yang namanya pentingnya itu sebuah doa. Gereja harus kembali. Gereja harus kembali ke area doa. Kalau mau menangkan kota ini, gereja harus kembali ke area doa, arena doa. Kalau mau menangkan jiwa-jiwa, kita bilang Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, tapi kita sendiri tidak mau menjangkau jiwa-jiwa. Kita mau menjangkau jiwa-jiwa, tapi tidak mau mengawalinya dengan doa juga salah. Karena untuk memenangkan jiwa-jiwa tidak dengan kekuatan dan hikmat daripada kita. Firman Tuhan berkata, yang menginsafkan dunia ini adalah Roh Kudus. Karena itu peranan kita juga tidak terlepas dari pertolongan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, mari saya ajak kita semua untuk menjadi pasukan doa yang militan, berdoa untuk kota ini, bagi bangsa ini, bagi keluarga kita, bahkan untuk teman-teman kita, bagi diri kita juga sendiri. Saling mendoakan, maka kekuatan doa itu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Saya rasa sampai di sini, Mbak Eka juga mungkin akan menambahkan atau teman-teman yang lain. Silakan ya. Jadi mari kita susun jadwal menara doa, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Seperti kata peneliti kita Pak Kris, kalau rumah doa itu tidak mudah, tetapi bisa asal kita punya tekad yang kuat, punya kesatuan hati, dan mau melangkah. Saat kita berdoa untuk orang lain atau orang lain berdoa untuk kita tidak tahu apa yang bisa Tuhan lakukan untuk menjawab doa kita itu. Tetapi satu hal yang pasti, apapun itu, semuanya itu baik adanya, sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Satu lagi kesaksian akan kita dengarkan dari keluarga Joyful. Mari sama-sama kita dengarkan. Salam buat keluarga Joyful. Terima kasih buat segalanya, baik doa, dukungannya untuk saya. Saat ini saya sudah berada di Hong Kong dengan keadaan sehat. Semua kemurahan Tuhan, tidak bisa terucapkan satu kata pun kebaikan Tuhan yang saya alami. Puji Tuhan, hingga saat ini karantina yang ke-5 hari, ada sukacita, ada damai, walaupun beban yang kami tinggalkan di rumah sangat besar, tapi percaya Tuhan tolong melalui
rencananya, melalui rancangannya yang seturut dengan firman-Nya, pasti Tuhan pulihkan keadaan saya, khususnya biarlah beban yang saya alami, yang saya tinggalkan di rumah bisa tertuntas dengan baik. Bagi saya berat, tetapi bagi Tuhan tidak berat, karena Tuhan memberikan yang terbaik buat saya, sehingga saya bisa proses. Saya hingga bisa saat ini bisa berada di Hong Kong dengan proses sangat-sangat lancar sekali, seperti kilat, seperti nyalain lampu, matiin lampu, nyalain lampu, matiin lampu. Itulah proses saya. Saya dipanggil medical, saya dipanggil ujian, saya dipanggil pasporan, saya dipanggil ID, saya dipanggil voucher. Kayak wow, sulap. Luar biasa, Tuhan kerjakan dengan sempurna dalam hidup saya. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan Tuhan. Banyak waktu dengan Tuhan. Saya ini baru kali ini menyaksikan kemurahan Tuhan melalui video. Biarlah menjadikan berkat buat keluarga Joyful juga sekitarnya, buat teman-teman kita yang di luar sana banyak. Saya tidak tinggal diam. Apapun yang terjadi dengan saya beritakan kepada sekeliling saya, karena itulah sangat baik Tuhan kita, hidup Tuhan kita, dan nyata dalam hidup kita. Oh, sungguh luar biasa. Saya juga mendoakan buat saudaraku semuanya selalu sehat, tetap andalkan Tuhan dalam setiap apapun, baik pekerjaan, usaha kita, apa yang kita rencanakan, izinlah sama Tuhan. Pasti Tuhan yang bekerja, percaya, karena saya alami sendiri. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Sembahlah Tuhan senantiasa dalam setiap waktu. Haleluya. Inilah kesaksian saya. Biarlah menjadikan berkat, menjadikan kekuatan, menjadikan kita lebih dewasa lagi untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
Biarlah Tuhan akan memberkati negara kami, berkati Bapak Jokowi sebagai presiden kami Tuhan, sehingga dimampukan oleh kuasa Tuhan, kekuatan dan hikmat Tuhan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Biarlah Tuhan akan menolong negara kami, memulihkan keadaan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk PK Joyful. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memberkati PK Joyful sampai saat ini. Kami berdoa untuk ketua PK Joyful, juga penilik PK Joyful, biarlah Tuhan memberkati mereka, memberkati pelayanan mereka, biarlah kasih setia Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Berkati setiap anggota PK Joyful Tuhan, supaya kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan, tetap semangat untuk melayani Tuhan, dan terus mempunyai kerinduan untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk terus menyatakan kasih setia Tuhan kepada mereka yang memerlukan dan belum mendengar akan berita keselamatan, berita anugerah yang daripadamu. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk PK yang lain. Kami berdoa untuk PK Perenjak, PK Immanuel, dan juga PK Eklesia serta PK Pakuwon. Biarlah Tuhan memberkati setiap anggota yang ada, memberkati setiap kegiatan mereka, supaya mereka juga boleh dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tuhan mampukan mereka untuk menjadi saksimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan dengar dan kabulkan segala seru doa sembahyang kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara diberkati dengan ibadah kita malam hari ini. Terima kasih atas teman-teman yang sudah mendukung sehingga ibadah ini bisa terlaksana dan tayang dengan baik. Kita akan tutup ibadah online kita malam hari ini. Kita akan satu di dalam doa. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami Bapa, sehingga pada malam hari ini ibadah online PK Joyful boleh ditayangkan. Dan kami percaya semua ini untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah kami boleh menjadi berkat-berkat-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi pendoa-pendoa-Mu di barisan terdepan Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu melalui doa kami, kesetiaan kami Tuhan, sehingga kami boleh membawa jiwa-jiwa baru kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau lakukan bagian kami Bapa, dan Engkau melakukan bagianmu. Sekali lagi terima kasih, berkati teman-teman kami yang sudah ikut ambil bagian di dalamnya. Engkau memberkati kami semua Tuhan, berkat kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai kami, berkat kekuatan, berkat kesehatan, juga setiap orang yang melihat ibadah online kami malam hari ini Tuhan boleh terberkati, sehingga kami benar-benar tahu, mengerti apa arti menara doa yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami berkati PK Joyful dan seluruh orang yang melihat ibadah kami malam hari ini Tuhan, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat hikmat akal budi turun atas setiap kami semua Tuhan. Berkat kasih karunia Bapa, Putra dan Roh Kudus melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah kami pada malam hari ini semuanya untuk kemuliaan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi teman-teman Joyful yang sudah turut ambil bagian sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.